Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ketut Swintano selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer serta teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir yaitu proyek menggunakan Microsoft Excel. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Niwayan Ayuni Swaningsih, NIM 22156490, nomor absen 15 dari kelas 2F Akuntansi Manajerial. Nah, dalam video tutorial kali ini saya akan membuat aplikasi yaitu buku kas umum dan rekap kas otomatis menggunakan Microsoft Excel. Adapun tujuan dari membuat aplikasi ini adalah untuk memberikan informasi detail kepada perusahaan, yang dimana perusahaan akan mengetahui berapa total pemasukan dan berapa total pengeluaran dalam satu periode untuk mendapatkan saldo akhir yang sesungguhnya pada kas atau bank yang digunakan. Nah, dari total pemasukan dan pengeluaran tersebut, perusahaan akan mengetahui apakah perusahaan tersebut akan mendapatkan laba atau mengalami kerugian. Untuk itu, mari kita simak video ini. Pada sheet ini terdapat menu, yang dimana dalam membuat buku kas umum dan rekap kas otomatis, hal yang pertama kita buat yaitu master 1, yang memuat tentang daftar kas dan bank yang digunakan. Nah, di sini saya juga menambahkan menu agar memudahkan kita kembali pada menu yang tadi. Nah, langkah yang kedua yaitu membuat master 2, akun atau daftar pemasukan dan pengeluaran. Kemudian, langkah yang ketiga itu membuat transaksi, yang dimana transaksi ini memuat tentang daftar transaksi pada periode April 2021. Yang terakhir yaitu kita merekap atau buat rekapan pada buku kas dan bank atau juga bisa disebut dengan buku pembantu. Sekarang saya akan menjelaskan pada sheet 1 yaitu master 1 yang memuat tentang daftar kas dan bank yang digunakan pada periode April 2021. Yang dimana termuat kode kas 1 atau kas umum, saldo awalnya 10 juta. Dari saldo kas awal ini kita akan memperoleh total kas dan bank dengan formula dengan sum kita dimulahkan dari kas 1 sampai B5 dan mendapatkan total kas dan bank sebesar 75.050.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan master kedua yaitu daftar akun. Di sini semua sudah ada tabel yang sudah saya siapkan sebelumnya dan data-datanya. Pada kode di daftar masukan dan pengeluaran pada P01 dengan nama pendapatan penjualan, terusnya sampai B8 dengan biaya 5. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi. Dan di sini terdapat daftar transaksi pada periode April 2021. Nah, di sini terdapat tanggal yang sudah tertera, nomor bukti. Nah, dari kode yang ini kita bisa membuat validasi data. Di sini saya akan membuat rumus atau formula untuk memanggil nama kas atau bank pada kode K2. Dengan rumus teman-teman, if error di sini berfungsi apabila datanya 0, nanti hasilnya tidak NA. Selanjutnya saya menggunakan indeks. Di sini saya tidak menggunakan VLOOKUP supaya nantinya kalau kita mau nambahin kolom di daftar transaksi ini tidak akan mempengaruhi hasilnya nanti di formula lainnya. Selanjutnya kita di sini membutuhkan data dari master 1 pada kolom kas dan bank. Pada raw number ini isikan match yang berfungsi sebagai posisi indeks atau posisi relatif data yang dicari pada range data pencarian. Selanjutnya VLOOKUP value kita isi dengan kodenya, yaitu K2. Selanjutnya VLOOKUP array kita panggil lagi pada master 1 pada kolom kode. Koma, kita pakai 0. Kurung tutup 2 kali. Nah, di sini saya menggunakan petik 2 kali, atau kosong atau blank. Jadi logikanya, kalau E7-nya kosong, maka nilai benarnya kita munculkan adalah kosong juga. Ini kurung tutup. Sekarang kita cek apakah kode pada master 1, K2 itu merupakan kelas besar, K2 merupakan kelas besar. Jadi formula yang saya buat ini sudah benar. Pada kode di kolom G ini, kita juga membuat data validasi. Seperti ini. Tapi datanya ini diambil dari master 2. Formula di sini juga sama dengan formula yang tadi. Kita tinggal buat kembali. Sama dengan if error, ini kita pakai indeks.
Index yang di sini datanya diambil dari master 2 kolom keterangan. Kemudian net VLOOKUP value-nya gunakan kode G7. Selanjutnya VLOOKUP array datanya kita ambil atau cocokkan di master 2 kolom kode. Selanjutnya match tipenya kita pakai 0. Ketik 2 di sini disebut kosong atau blank. Sekarang cek pada P01 terdapat keterangan pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan. Formula itu benar. Selanjutnya saya akan mengisi formula pada kolom bantu pertama. Yang mana kolom bantu pertama ini akan mengambil jenis transaksi, apakah ini merupakan transaksi pemasukan atau pengeluaran. Jadi tidak akan perlu lagi memilih secara manual. Nanti tinggal diambil dari kode yang kita buat. Caranya sama dengan menambahkan formula sama dengan if error. Di sini saya menggunakan if error karena jika nanti ada datanya kosong atau 0 agar tidak terjadi error. Kemudian value di sini saya gunakan index. Nah, array-nya kita ambil dari master 2 pada kolom jenis. Nah, jenis ini yang menjadi patokan pada kolom bantu pertama. Kemudian row number-nya di sini saya gunakan match. Lalu lookup value di sini saya gunakan pada kolom atau kode P-01. Lalu lookup array-nya saya gunakan pada master 2 kolom kode. Nah, kode di sini yang menjadi patokan adalah kode ini. Kemudian map tipenya kita pakai 0. Kurung tutup 2 kali. Kemudian value error-nya kita kosongkan. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini kita drag ke bawah. Selanjutnya kita akan beralih pada kolom bantu 2, yang dimana formulanya sama dengan if. Logical test-nya, jika kodenya sama dengan kosong, maka value if true-nya juga kosong. Kemudian value if false, saya tambahkan count if. Nah, count if di sini yang akan menjumlahkan atau menghitung nilai. Jika ring-nya adalah kode K1 atau kolom E. Kemudian di sini saya titik 2. Nah, pada ring yang pertama atau kolom kode yang pertama, kita absolutkan dengan menekan F4. Kemudian kriteria di sini ambil kembali pada kolom kode K1. Kemudian kurung tutup, yang kita tambahkan dan, kemudian pemisah dengan tanda min atau kurang, lalu tambahkan dan lagi, kemudian kita tambahkan kode K1 kembali, tambahkan dan lagi, dan ini akan mengambil pada kolom bantu pertama, yaitu jenis pemasukan atau pengeluaran. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, kita drag dulu ke bawah. Nah, yang terakhir itu kita akan mengisi formula pada kolom bantu 3. Yang dimana kolom bantu ketiga ini, secara simpelnya itu hanya mengambil kode pada kolom E ini, digabung dengan kolom bantu pertama. Jadi rumusnya sama dengan kode pada kolom E, tambahkan dan di sini untuk menyambungkan teks pada kolom bantu pertama. Kemudian enter. Nah, di sini kita drag ke bawah. Pada master 1 ini saya akan memasukkan formula atau rumus pada kolom penambahan atau kas masuk, yaitu rumusnya sama dengan if. Jadi logical testnya jika kodenya sama dengan kosong, maka value if true atau nilai jika benar itu akan kosong juga. Jadi jika di sini tidak ada kode, maka penambahan isi kosong. Lalu value if false atau jika salah, kita masukkan sum if. Fungsi dari sum if di sini adalah menjumlahkan jika ringnya ini yang akan kita ambil datanya pada si transaksi pada kolom KB3. Yang dimana kolom KB3 ini yang menggambarkan kode dengan kriteria penambahan atau pengurangan. Kemudian kriterianya itu adalah kode dan tanda kutip 2 pemasukan. Kenapa pemasukan? Karena ada kas yang masuk. Kita balas juga dengan tanda kutip 2. Kenapa di sini menggunakan tanda kutip 2? Karena itu merupakan teks. Lalu sum ring di sini kita ambil datanya pada si transaksi pada kolom jumlah.
kurung tutup 2 kali, kemudian enter. Kita drag ke bawah. Hasilnya pada pengurangan atau kas keluar sebenarnya cukup sederhana. Tinggal kita copy saja formula yang tadi. Terus di sini kita paste dan pemasukan ini kita ganti dengan pengeluaran. Kenapa pengeluaran? Karena di sini ada kas yang keluar. Kemudian enter. Kita drag ke bawah. Sekarang kita akan menjumlahkan saldo akhir dengan rumus sama dengan if. Logical testnya, jika kodenya sama dengan kosong, maka value if true juga kosong. Lalu value if false atau salah, kita jumlahkan saldo kas awal ditambah penambahan atau kas masuk dikurangi dengan pengurangan atau kas keluar. Kurung tutup. Enter. Kita drag ke bawah. Nah, sekarang saya akan menjumlahkan berapa sih total kas dan bank pada periode April 2021. Di sini saya menggunakan formula subtotal. Function namanya kita pakai yang 9 atau sum. Lalu kita blok yang ingin kita jumlahkan. Lalu tutup, enter. Kita drag ke samping. Kita lanjut ke master kedua. Nah, pada daftar pemasukan dan pengeluaran pada jenis ini, kita gunakan validasi data. Itu dengan data validasi, kita pakai list. Di sini kita pemasukan, pengeluaran. Nah, jadi listnya hanya 2 kayak gini. Kita pilih saja kalau pendapatan. Kalau di sini kalau pendapatan itu pemasukan dan biaya itu pengeluaran. Kita akan memasukkan rumus sama dengan if. Logical testnya, jika kodenya sama dengan kosong, maka value if true juga kosong. Jika salah atau value if false, kita jumlahkan sum if. Yang dimana sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan data yang sama. Kemudian range di sini kita mengambil data yang ada di sheet transaksi pada kolom in out. Kemudian kriterianya kita ambil di kode. Lalu sum range-nya kita ambil datanya di sheet transaksi pada kolom jumlah. Kurung tutup 2 kali. Lalu kita drag ke bawah. Nah. Terus pada total pemasukan, ini saya menggunakan rumus sum if sama dengan sum if. Kenapa sum if? Karena kita akan menjumlahkan beberapa total pemasukan dan berapa total pengeluaran. Jadi ringnya di sini yaitu kita pakai yang kolom jenis, di drag. Lalu kriterianya, karena kita akan memasukkan teks, maka di sini kita isikan tanda kutip 2 yaitu pemasukan. Kemudian balas kembali dengan tanda kutip. Kemudian sum range di sini saya mengambil data pada kolom total. Kemudian enter. Maka dari total pemasukan ini yang diambil hanya pemasukan saja. Pada total pengeluaran juga sama formulanya. Kita tinggal copy formula yang tadi. Jadi di sini kita paste. Pemasukan ini kita ganti dengan pengeluaran. Karena di sini kita ingin mencari total pengeluaran. Kemudian enter. Kemudian laba kotor di sini rumusnya yaitu sama dengan total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Kemudian enter. Dapat laba kotornya sebesar Rp49.550.000. Pada sheet buku kas umum atau juga bisa disebut dengan buku pembantu, sheet di sini berfungsi jika kita ingin memilih kode kas atau bank, maka otomatis transaksinya akan disesuaikan. Tapi hanya transaksi yang pilih saja, supaya kita bisa lihat detailnya seperti apa dan berapa jumlah dari saldo akhir kasnya. Untuk kode di sini, saya buat menggunakan data validasi, di mana data tersebut saya ambil dari master 1 pada kolom kode. Maka otomatis nama kas dan bank di sini akan muncul pada kolom keterangan. Sama dengan if logical testnya, jika kodenya atau C6-nya sama dengan kosong, maka value if true-nya juga kosong. Lalu value of if false di sini atau nilai jika salah, kita masukkan index. Lalu array di sini kita ambil datanya dari master 1 pada kolom kas dan bank.
Lalu row number di sini kita ganti dengan match. Selanjutnya lookup value di sini kita pakai kodenya atau C6. Lalu lookup array di sini saya ambil datanya pada master 1 kolom kode. Setelah itu match IP-nya kita pakai 0. Kurung tutup 3 kali. Kemudian enter. Nah, sekarang di kode 1 keterangannya kas umum pada bank atau B2. Keterangannya di sini Bank Mandiri. Selanjutnya pada saldo awal di sini kita kembali lagi ke master 1 untuk mengambil saldo awal. Yang tadi kita tinggal copy saja. Lalu di sini paste. Kemudian pada M1 underscore kas bank ini kita ganti menggunakan master 1 pada kolom saldo. Dan enter. Nah, sekarang kita cek berapa saldo awal di Bank Mandiri. Kita kembali ke master 1. Saldo kas awal di Bank Mandiri yaitu 24 juta. Kita cek ulang pada K1. Kas umum saldo awalnya di sini 10 juta. Kita cek master 1, saldo awal pada kas umum 10 juta. Sekarang saya akan mengambil detail transaksi yang ada pada sheet transaksi. Jadi kita mencocokkan untuk mengambil kode pada kolom ini. Dan kita harus munculkan juga pada kolom tanggal, nomor bukti, dan juga keterangan. Kolom A di buku kas umum, saya buat angka 1. Kemudian bawahnya sama dengan atasnya ditambah 1. Enter. Ini di-drag ke bawah sampai baris yang diinginkan. Ini ada angka yang tujuannya sebagai pedoman atau trik untuk mengambil data berurut. Untuk tanggal di sini, kita akan gunakan formula indeks untuk mengambil data sesuai dengan nomor urut di sini. Jadi, formulanya sama dengan if error. Lalu value di sini, saya akan tambahkan indeks. Kita akan mengambil datanya pada sheet transaksi pada kolom tanggal. Kemudian row number-nya di sini saya ganti dengan match. Lookup value saya pakai dengan kolom A, tanda dan, kemudian tanda kutip 2 kali, kurang, balas tanda kutip 2 kali, supaya pemisah, persis seperti yang ada di kolom bantu 2. Lalu di sini tambahkan dan lagi, dan di sini saya masukkan kodenya, tapi diabsolutkan biar posisinya tetap walaupun kita copy formulanya. Lalu tambahkan dan lagi tanda kutip 2 karena kita di sini menggunakan teks, jadi pemasukan tanda kutip balas. Lalu lookup array di sini saya ambil datanya di sheet transaksi pada kolom KB2. Lalu match type di sini saya gunakan 0, kemudian tab, tutup 2 kali. Setelah itu, karena ini rumus untuk jenis pemasukan, sekarang saya tambahkan untuk jenis pengeluaran. Kita copy dari indeks sampai di sini. Tinggal kita paste di sini. Kemudian pada pemasukan ini, saya ubah menjadi jenis pengeluaran. Nah, di sini saya tambahkan if error lagi, karena jika terjadi error, semua ini, maka yang akan diambilkan adalah kosong. Nah, di sini saya menambahkan if error. Jadi if errornya kosong. Dan enter. Nah, kita drag ke bawah. Pada kolom nomor bukti ini, formulanya juga sama pada kolom tanggal. Jadi kita tinggal copy saja pada rumus yang ada di kolom tanggal. Setelah itu di kolom bukti kita paste. Nah, untuk TX tanggal ini kita ganti menjadi sheet transaksi pada kolom bukti. Semua yang ada TX tanggal kita ganti dengan TX bukti. Lalu enter. Dan
ini akan otomatis mengambil pada si transaksi. Kemudian drag ke bawah sampai baris yang atau kolom yang ini. Pada keterangan di sini rumusnya sama seperti yang tadi. Kita tinggal copy saja pada formula atau rumus yang tadi. Di sini pada kolom keterangan kita kasih. Nah, untuk TF bukti ini kita ganti menjadi keterangan. Karena kita ingin mencari data keterangan pada jenis pemasukan, dan di sini juga ganti dari bukti menjadi keterangan untuk jenis pengeluaran. Kemudian enter, dan kita drag ke bawah. Sekarang kita akan mengisi formula pada kolom pemasukan atau masuk, yang dimana formulanya pada kolom pemasukan ini sama seperti yang di kolom sebelumnya. Itu kita tinggal rumusnya di sini kita tinggal copy, kemudian pada kolom masuk ini dipaste. Nah, pada kolom masuk ini saya tidak memakai semua formula, cukup pada formula pemasukan saja, karena kita ingin mencari yang masuk aja. Nah, untuk pengeluaran ini kita hapus. Kemudian if error-nya kita hapus sekali. Kemudian kita di sini kita ganti dengan 0 karena di sini angka. Kemudian kurung tutup. Selanjutnya keterangan di sini kita ganti dengan jumlah karena kita ingin mencari berapa sih jumlah dari kas yang sudah digunakan pada pemasukan. Yang ini. Kita drag ke bawah. Untuk yang kolom keluar, sebenarnya rumusnya sama pada kolom pemasukan. Jadi kita tinggal copy rumus pada kolom masuk dan paste di kolom keluar. Kodenya di sini kita ganti menjadi pengeluaran. Dan enter. Kita drag ke bawah. Coba kita cek pada B3 atau Bank BNI. Ternyata pada Bank BNI ada kas yang dikeluarkan sebesar 2 juta. Sekarang kita isi formula pada kolom saldo. Berarti rumusnya sama dengan saldo awal ditambah dengan kas masuk dikurangi dengan kas keluar. Kemudian enter. Nah, pada saldo di sini saya menambahkan if error karena untuk menghindari terjadinya error. Lalu value if error di sini saya berikan kosong atau blank. Kemudian kurung tutup enter. Nah, untuk baris saldo yang kedua ini cukup buat formula baru. Jadi rumusnya kita buat di atas sama dengan if jika tanggalnya sama dengan kosong atau blank, maka value if true-nya juga kosong. Setelah itu value if false atau nilai jika salah, maka akan menjumlahkan saldo awal ditambah dengan kas masuk dikurangi dengan kas keluar. Kemudian kurung tutup enter. Nah, di sini kita drag ke bawah pada baris kedua ini kita drag ke bawah. Karena di sini cuma ada satu transaksi, kita cek sekarang pada kolom K1. Nah, untuk saldo akhir ini rumusnya sama dengan saldo awal ditambah lalu kita jumlahkan pada kolom kas masuk, kolom tutup, lalu kita kurangi pada penjumlahan kas keluar. Kurung tutup enter. Nah, di sini pada kode K1 atau kas umum, saldo akhirnya yaitu 32 juta. Sekian video tutorial dari saya, yaitu membuat buku kas umum dan rekap kas otomatis menggunakan Microsoft Excel. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.